Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia undur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, pagi hari ini saya rindu kita belajar tentang bagaimana menghadapi pencobaan supaya kita menang dari pencobaan. Di mana konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa di mana Yesus dicobai oleh iblis. Saudara, saat ini saya rindu mengajak saudara merenung sebentar. Menurut saudara, apakah Yesus bisa jatuh ke dalam dosa? Apakah Yesus bisa berdosa? Mungkin dari pertanyaan ini saudara memberi banyak jawaban, dan dari banyak jawaban itu tergolong menjadi dua. Ada yang bisa berkata bisa, ada yang berkata tidak.
Saat ini saudara, saya mau menegaskan bahwa Yesus tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Karena kalau dia jatuh ke dalam dosa, maka dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu sempurna. Tuhan itu tidak memiliki bibit dosa dalam dirinya. Dia sempurna dan dia tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Dan kalau demikian, apa artinya dia dicobai? Kan tidak mungkin dia jatuh ke dalam dosa. Itulah yang saya rindu kita renungkan, saudara. Bahwa Yesus yang tidak mungkin jatuh dalam dosa, yang tidak mungkin kalah dari pencobaan, itu pun masih dicobai oleh iblis. Apalagi saya dan saudara. Artinya apa, saudara? Saya rindu saat ini, pagi ini, kita sadar bersama bahwa iblis akan terus mencobai kita. Kalau Tuhan yang tidak mungkin jatuh dalam dosa, itu pun dicobai oleh iblis sampai 3 kali. Dan setelah dia kalah, saudara, dia tidak berhasil mencobai Yesus. Kalimat terakhir di ayat 13 itu masih dikatakan, ia undur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya dia masih akan berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Padahal Yesus tidak mungkin jatuh dalam dosa karena dia adalah Tuhan. Itu pun masih diperjuangkan oleh iblis. Iblis tahu Yesus Tuhan? Tahu. Dia berkali-kali berkata bahwa engkau adalah anak Allah dan seterusnya dan seterusnya. Dia tahu Yesus adalah Tuhan dan dia tahu Yesus tidak mungkin jatuh dalam dosa karena dia adalah Tuhan. Tapi itu pun dia masih perjuangkan untuk mencobai Yesus. Artinya sekali lagi, kalau Yesus pun dicobai padahal dia tidak mungkin jatuh dalam dosa, saya dan saudara akan terus dicobai oleh iblis. Itu sebabnya kita perlu belajar bagaimana menang dari cobaan-cobaan iblis. Bagaimana kita berhasil memenangkan segala cobaan iblis dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, saudara, saya rindu kita belajar apa yang menjadi kunci sehingga Yesus bebas atau menang dari pencobaan, dan apa yang perlu kita belajar untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya rindu ada 3 hal yang kita akan belajar, saudara, yang sangat penting untuk kita menang dari pencobaan. Yang pertama, kita perlu mengenali pencobaan iblis. Artinya apa, saudara? Bahwa jika kita berperang, kita perlu mengenali strategi musuh supaya kita tahu bagaimana cara menghadapi musuh. Demikian juga dalam menghadapi pencobaan iblis, kita perlu mengenali strategi atau dalam hal apa atau bagaimana iblis mencobai kita, supaya kita tahu cara menghadapinya. Itu yang pertama, kita perlu mengenali bagaimana dan dalam hal apa iblis mencobai kita. Nah, kalau kita lihat ketika Yesus dicobai sampai 3 kali, saudara, maka pencobaan pertama ketika iblis berkata, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Pada saat iblis mencoba Yesus dan memerintahkan dia untuk mengubah batu menjadi roti, Yesus sedang sangat kelaparan karena dia baru saja selesai puasa. Lihat, saudara, iblis mencobai dalam keinginan daging. Dia tahu Yesus sedang berpuasa dan dia sangat kelaparan, sehingga di sanalah dia masuk. Dia mencoba Yesus dalam keinginan dagingnya, di mana dia lapar, sehingga iblis memerintahkan dia mengubah batu menjadi roti. Kalau Yesus lakukan, berarti dia tunduk kepada iblis. Tapi Yesus menegaskan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Artinya, saudara, bahwa kita harus tahu bahwa keinginan-keinginan daging kita itu menjadi target bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Jadi sadari hal itu. Kenali hal itu, saudara. Pahami hal itu, bahwa saudara harus siaga, berjaga-jaga, supaya jangan sampai keinginan-keinginan daging saudara, hawa nafsu saudara, dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan saudara. Itu yang pertama yang perlu kita kenal. Dan yang kedua, strategi iblis yang perlu kita kenal dalam mencobai adalah ayat yang ke-7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saudara, setelah iblis gagal mencoba Yesus dalam keinginan daging,
Dia kemudian memperlihatkan kemewahan dunia kepada Yesus, dan kemudian dia berkata kepadanya bahwa dia akan memberikan itu kepada Yesus jika Yesus menyembah dia. Kemewahan dunia. Artinya saudara, yang kedua, pencobaan yang diberikan oleh iblis adalah pencobaan dalam hal keinginan terhadap kemewahan dunia. Bukankah hari ini juga iblis masih menggunakan itu, bahkan sedang menggunakan itu untuk menjatuhkan dan menghancurkan semua manusia, saudara? Keinginan akan kemewahan dunia. Adakah yang salah akan kemewahan dunia? Tidak ada yang salah dengan kemewahan dunia. Tetapi jika untuk mendapatkan kemewahan dunia ditempuh jalur-jalur yang salah, ditempuh jalan iblis, atau dilakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu artinya sudah melakukan dengan caranya iblis, cara yang jahat, cara yang tidak benar untuk memperoleh kemewahan dunia. Itu yang jadi masalah, saudara. Jadi yang kedua, kenali bahwa iblis mencobai manusia melalui kemewahan dunia. Dengan demikian kita siaga, saudara. Kita boleh meraih kemewahan dunia, tapi jangan pakai cara iblis untuk meraih kemewahan dunia. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, saudara, pencobaan yang terakhir yang diberikan kepada Yesus di ayat 9 sampai 11, di sana diberikan pencobaan yang ketiga kepada Yesus, di mana dia dibawa kepada bubungan bait Allah, dan kemudian iblis berkata, jatuhkanlah dirimu, karena ada firman Tuhan yang berkata bahwa engkau akan ditartang oleh malaikat sehingga kakimu tidak terantuk. Apa itu, saudara? Pencobaan ketiga ini adalah pengakuan. Karena kalau Yesus lompat dari bubungan bait Allah dan kemudian ditatang oleh malaikat, akan ada pengakuan bahwa itu sesuatu yang spektakuler, itu sesuatu yang luar biasa. Artinya, saudara, bukankah di hari ini juga iblis masih terus menjatuhkan manusia, di mana untuk mendapatkan pengakuan manusia menempuh cara-cara yang salah supaya dianggap hebat, supaya diakui. Manusia menempuh cara-cara yang salah. Kenali hari ini, saudara, iblis masih bekerja menjatuhkan, menghancurkan manusia melalui perolehan akan pengakuan. Jadi hari ini kita belajar, kita harus menang untuk melawan, untuk menghadapi segala cobaan iblis. Kita harus menang. Dan cara pertama untuk kita menang adalah kenali dalam hal apa kita dicobai. Di mana yang pertama, iblis masih mencobai manusia dalam keinginan daging. Yang kedua, dalam keinginan kemewahan dunia. Yang ketiga, dalam keinginan akan pengakuan. Hati-hati, saudara, waspada akan ketiga hal itu. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita menang menghadapi cobaan iblis? Kalau kita lihat dalam 3 kali pencobaan ini, saudara, selalu dijawab oleh Yesus, ada tertulis, ada firman. Artinya apa, saudara? Yesus menjawab, Yesus menghadapi segala cobaan iblis melalui firman Tuhan. Dan hari ini pun kalau saya dan saudara rindu menang menghadapi cobaan iblis, selain kita harus mengenal apa yang menjadi strategi iblis, yang kedua, kita harus punya pertahanan. Pertahanan apa yang harus kita punya? Firman, saudara. Kita harus memiliki firman supaya kita menghadapi cobaan iblis melalui pemahaman akan firman Tuhan. Sehingga ketika kita paham akan firman Tuhan, kita tinggal ucapkan firman Tuhan itu. Karena kita mengerti bahwa inilah yang benar, firman inilah yang benar. Kalau iblis mencobai kita, kita berpegang kepada firman Tuhan yang kita pahami. Itu sebabnya strategi kedua untuk kita menang terhadap cobaan iblis, miliki pemahaman akan firman Tuhan. Gunakan waktu-waktu saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Channel ini salah satu solusi bagi saudara untuk setiap hari, setiap pagi untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya membuat 2 channel untuk renungan. 1 renungan pagi, yaitu channel ini. Dan kemudian 1 renungan malam, yaitu channel audio Alkitab. Kedua channel ini dibuat, saudara, untuk menjawab kebutuhan anak-anak Tuhan. Supaya setiap hari, pagi-pagi sebelum bekerja, merenungkan firman Tuhan. Sehingga sepanjang hari dijalani berdasarkan prinsip firman Tuhan.
Dan malam hari sebelum beristirahat, renungkan lagi firman Tuhan, sehingga selalu diisi dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Jadi yang kedua, untuk menghadapi cobaan iblis, hadapi dengan strategi memahami firman Tuhan, supaya kita menang melawan iblis. Dan yang berikutnya, saudara, yang menjadi alasan ketiga sehingga Yesus mengalami kemenangan dalam menghadapi pencobaan. Di ayat pertama dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun dan tinggal di sana untuk dicobai oleh iblis. Dengar saudara, kemenangan Yesus, alasannya yang ketiga adalah karena dia penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang memberi kemampuan, Roh Kudus itu yang memberi kekuatan. Dan firman ini juga mengajarkan kepada setiap kita untuk kita menang menghadapi segala cobaan iblis, saudara. Selain kita harus mengenal strateginya, selain kita harus punya pertahanan yaitu firman Tuhan, kita juga harus punya kuasa dari Roh Kudus. Kita harus punya kekuatan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah kuasa yang lebih besar dari segala kuasa di dunia ini, lebih besar dari kuasa iblis. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk kita menang menghadapi segala cobaan iblis. Puji Tuhan, saudara. Sekali lagi saya menegaskan, kalau Yesus pun dicobai padahal dia tidak mungkin jatuh dalam dosa, itu pun masih diperjuangkan oleh iblis untuk dicobai. Apalagi saya dan saudara. Dia akan terus mencobai kita untuk menjatuhkan kita. Tetapi biarlah setiap kita menang atas pencobaan iblis. Hari ini kita akan jalani hari kita, saudara. Kita akan memulai pekerjaan aktivitas kita. Biarlah apapun cobaan yang akan diberi oleh iblis, kita akan menang bersama dengan Tuhan. Dan kita sudah belajar bagaimana untuk kita menang bersama dengan Tuhan. Kenali strategi iblis. Yang kedua, bagaimana kita menang atas segala cobaan iblis. Miliki pertahanan yaitu firman Tuhan. Dan ketiga, bagaimana untuk kita menang menghadapi segala cobaan iblis. Miliki kuasa yaitu kuasa Roh Kudus. Itu yang sudah kita renungkan dari firman Tuhan ini, saudara. Biarlah firman Tuhan ini menerangi pikiran saudara, menerangi hati saudara. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Biarlah hari ini saudara diberkati oleh Tuhan, saudara menjalani hari ini dengan penuh semangat untuk menang dari segala tipuan dan cobaan iblis. Tuhan yang memberkati saudara, Tuhan yang menyertai saudara. Sebelum kita menjalani hari ini, saudara, terlebih dahulu kita akan berdoa. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan
memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai.
karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu
Jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anakmu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami, hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.